大家好，我是黄恩泽. Oke, halo semuanya. Nama gua Nathan. Nah, di video kali ini gua akan membahas tentang motivasi dalam lo semuanya belajar bahasa Mandarin sebagai bahasa asing. Nah, jadi sesuai yang lo lihat di gambar ini adalah gambar gua pertama kali banget nulis tulisan Mandarin atau kanji. Nah, kalau lo lihat ini masih compang-camping, nggak beraturan, terus seninya nggak ada, kesannya kaku banget. Tapi seiring dengan gua melakukan deliberate practice ini, tulisan gua lumayan jadi lebih rapi dan lebih tebal. Dan kuncinya kalau lo semua mau nulis Mandarin, kalau pengen bagus itu harus dengan tekanan yang kuat dari tangan lo sendiri. Dan lo harus perhatikan benar-benar tiap goretan yang lo tulis. Itu akan mempengaruhi tulisan lo seberapa bagus. Nah, makin lama kalau lo lakuin tiap hari deliberate practice, ini akan memberikan suatu efek yang seperti kalau di gua ibaratkan itu seperti tetesan air yang menetesi sebuah batu. Mungkin sekali dua kali, satu dua tetesan nggak pengaruh. Tapi kalau lu lakuin tiap hari, lu akan menikmati buah yang manis dari itu. Nah, jadi semakin lo berlatih, makin lo ngerti kesalahan lo di mana, maka lo makin jago. Seperti ini. Nah, kalau lo emang bener-bener jago banget, sampai lo bisa pakai kuas atau Maupi, lo bakal bisa nulis dengan kaligrafi seperti ini. Nah, by the way, ini bukan hasil karya gua. Ini hasil karya dari guru gua atau Lao Shi. Nah, dulu pada waktu gua belajar bahasa Mandarin, sampai gua kuasain basic-basicnya, dan mulai dari cara bacanya, cara ngomongnya, cara nulisnya. Nah, Lao Shi gua itu ngajarin gua dengan beberapa idiom yang meskipun kata-katanya pendek-pendek tapi ngena banget. Contohnya kayak gini. 学海无涯，唯勤是岸. Artinya, the sea of learning is limitless. Only diligence will lead you to its shore. Nah, sebenarnya banyak selain idiom ini yang itu membuat gua terinspirasi banget. Dan meskipun kata-kata ini tidak dijabarkan panjang lebar, tapi kalau lo ngerti sendiri di uh, alam bawah sadar pikiran lo akan wah terheran-heran. Kok bisa ya idiom gini kok bisa sedemikian rupa uh, jadi suatu yang ngena banget buat lo. Nah, itu menurut gua sih. Kalau lo yang tiap orang berbeda-beda, mungkin uh, tiap orang punya seninya atau seleranya masing-masing. Tapi kalau menurut gue, idiom adalah salah satu hal yang membuat gue termotivasi belajar bahasa Mandarin. Nah, karena ini adalah idiom, jadi idiom itu peribahasa. Nah, artinya itu tidak bisa kita terjemahkan langsung sesuai arti aslinya, tapi di balik kata itu mengandung arti, jadi secara eksplisit. Kayak misalkan gue translatekan langsung, 学海无涯勤为岸.
Itu kalau diartikan satu-satu, jadi belajar laut tanpa batas yang bergerak menutupi tepian. Jadi kayak belajar itu kayak samudra yang atau lautan tanpa batas menutupi tepi. Nah, kalau lo bayangin, oh, jadi artinya the ocean of language is boundless. Artinya pengetahuan samudra itu tidak ada batasnya. Only diligence can finally reach the other shore. Nah, hanya kedisiplinan lah yang hanya mencapai tepian lautan itu atau tepi samudra itu. Nah, terus kalau kita lihat lanjutannya, Yun Cheng You Lu Zhi Wei Ti. Artinya, only with a determined will to make a ladder can we set foot on the road into the clouds. Jadi dengan ketekunan lah yang akan membuat lo itu sukses. Jadi kayak bagaikan we set foot on the road in the clouds. Jadi kayak kita menapakkan jalan di awan-awan. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa membuat lo termotivasi untuk belajar Mandarin. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, motivasi itu sebenarnya kebanyakan kalau anak milenial atau kita-kita ini itu dari mood. Nah, kalau lo tipe orangnya kayak gitu, lo coba sebisa mungkin mood lo cari sendiri. Cari cara lo supaya lo membangkitkan suasana lo yang enjoy, yang lo bisa nikmati walaupun itu lo awal-awalnya berat atau nggak rela gitu. Tapi dengan lo mencari sesuatu yang lo bisa enjoy, misalkan lo belajar Mandarin sambil dengar musik atau tapi kalau dengar musik biasanya agak distraksi, tapi tergantung orangnya. Tapi kalau gua saranin kalau belajar Mandarin itu dengerin musik Mandarin. Mandarin ya Mandarin itu. Jadi intinya buat lo enjoy, misalkan lo suka belajar Mandarin sambil makan, ngambil ngemil gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. So, yang terakhir, jadi seberapa tingkatan motivasi lo dalam belajar Mandarin? Nah, jadi ini ada diagram. Pertama lo unmotivated. Contohnya, this is boring atau ini bosenin banget. Jadi lo nggak ada motivasi sama sekali. Terus yang kedua, ini ada faktor dari luar yang membuat lo terpacu untuk melakukan hal tersebut. Kayak misalkan kalau gue ngerjain ini dikasih 100.000 sama bokap. Nah, atau misalkan kalau lo belajar Mandarin dan ada di sekolah lo yang ada pelajaran Mandarin dan misalkan kalau gue dapat 100 ulangan bakal ditraktir bakso sama bokap gue. Nah, jadi itu contohnya motivasi eksternal. Terus kalau introjected itu lo belajar demi orang lain. Contohnya, gue belajar demi orang tua. Nah, itu introjected. Nah, terus kalau lo punya motivasi dari lo sendiri atau internal, itu termasuk dalam identified atau contohnya gue belajar supaya dapat nilai bagus. Nah, itu identified. Terus yang lebih keren lagi kalau lo punya
integrated motivation. Contohnya gue belajar supaya jadi misalkan penerjemah bahasa Mandarin. Nah, jadi yang terakhir ini yang paling tinggi motivasinya yaitu motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu eh, lo bener-bener suka dari hati lo sendiri. Jadi lo punya suatu suatu motivasi sendiri atau lo nemuin sense dari lo ngelakuin itu atau lo belajar itu. Nah, itu namanya intrinsic motivation. Oke, that's all from me. Jadi itu eh, kira-kira pembukaan buat lo semua yang pengen belajar Mandarin di tingkat dasar. Nah, di video gua selanjutnya gua akan memberi teori dasar ke kalian belajar bahasa Mandarin. Thanks for watching. 大家再见。